Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Indi Sujawe di Spiritual Indonesia Channel. Jadi pada hari ini, ya, pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang bahagia dan kemudian eh, mengambil dua pertanyaan yang mewakili kawan-kawan di sana tentang kebahagiaan. Ya, ini Jesse dari Singapura. Jesse ini adalah seorang warga kita, warga negara Indonesia juga yang tinggal di Singapura. Saya punya dua orang anak, dua-duanya laki-laki. Yang kecil masih kelas 3 SMA, dan yang besar sudah kuliah di UGM. Saya melakukan segala cara untuk kebaikan anak saya. Tidak ada orang tua yang mau anaknya menderita. Apa yang selalu saya lakukan adalah untuk kebahagiaan dan kebaikan anak saya. Tapi keduanya selalu melawan sama saya, tidak menurut sama kata-kata saya. Padahal ini juga untuk kebaikan mereka dan kebahagiaan mereka juga. Oke, Jesse, eh, pertanyaan saya simpan dan nanti akan saya jawab bareng-bareng dengan eh, termasuk dengan pengalaman saya akan kita bahas juga ya. Kemudian ada Heru dari Balikpapan. Saya baru saja ditinggal pergi oleh pacar saya. Kecelakaan. Padahal baru 2 bulan yang lalu ibu saya juga meninggal sakit stroke. Dari kandungan saya sudah ditinggal bapak saya pergi. Saya merasa hidup saya dari kecil sampai sekarang ini kacau, Pak. Tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dan tidak pernah merasakan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan. Oke. Apa yang kita kira kebanyakan dari kita ya, apa yang kita kira untuk melakukan suatu usaha ya, untuk mendapatkan kebahagiaan sebetulnya bukan untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi lebih tepatnya memuaskan keinginan ya. Mencari dan mendapatkan kebahagiaan atau mencari untuk mendapatkan kebahagiaan dengan memuaskan keinginan ini adalah dua hal yang berbeda. Tapi yang selalu kita kira, ketika keinginan kita terpuaskan, kita merasa sudah bahagia. Oke ya. Mengapa demikian? Karena keinginan yang selalu ingin dipuaskan itu seperti air laut. Kita minum air laut yang asin. Semakin kita minum, semakin haus, bukannya semakin melepaskan dahaga, tapi lebih tepatnya malah semakin haus. Begitulah kira-kira kalau kebahagiaan. Ada mungkin kebahagiaan itu sebagian orang adalah apabila membeli handphone baru dengan merek tertentu, ya. Misal merek apel setengahnya atau seperempatnya digigit, ya. Uh, Seakan-akan dengan memegang HP itu kita sudah bahagia. Padahal untuk membelinya kita berusaha mati-matian, bahkan mungkin sebagian orang yang bekerja sebagai karyawan yang gajinya pas-pasan itu sampai berhutang ke sana sini atau melakukan pinjaman kantor atau pinjaman bank untuk membeli sebuah handphone yang fungsinya sebetulnya tidak ada jauh beda dengan handphone saya yang harganya hanya sekitar 2 atau 3 juta. Sama aja kan fungsinya. Atau juga katakanlah mungkin bisa membeli mobil dengan cicilan sekian, tapi itu dilakukan beberapa bulan atau beberapa tahun, 2 atau 3 tahun atau mungkin 4 tahun untuk cicilan mobilnya. Dan akhirnya tetap saja selama cicilan itu berjalan, yang didapatkan justru tidak bahagia. Itu yang saya bilang, memuaskan keinginan. Uh, Sebetulnya bahagia itu sederhana. Cukup Anda keluar rumah di pagi hari pada waktu hari libur, kemudian melihat
di halaman rumah itu Anda melihat bunga yang sedang mekar, bunga yang Anda tanam itu sedang mekar. Mungkin bunga mawar, mungkin bunga melati yang harumnya semerbak sampai tercium oleh hidung Anda. Itulah kebahagiaan. Saya di Subang, kalau keluar rumah itu pagi hari, bila ingin mengajar di Aliyah, di belakang rumah saya, itu selalu melewati perkebunan. Jadi eh, dari rumah saya ke tempat saya mengajar itu di Aliyah itu sekitar 150 meter atau 200 meter lah. Di sebelah kiri itu ada persawahan, kemudian ada pohon-pohon cabai, ada kemudian eh, pohon-pohon apa namanya pisang dan yang lainnya. Suatu ketika saya keluar ingin ke sekolah, ingin mengajar, ya, saya lihat ada satu pohon pisang yang baru muncul jantungnya, ya, baru saja muncul jantungnya. Saya dekatin dan saya melihatnya. Itu sudah bahagia. Bahagia adalah ketika Anda jalan-jalan dengan anjing kesayangan Anda sambil bermain-main dengan anjing kesayangan Anda. Bahagia adalah ketika Anda mungkin merokok di depan rumah Anda, di teras rumah Anda dengan secangkir kopi, atau mendengarkan musik, atau Anda berkumpul dengan teman-teman Anda mengobrol ngalor ngidul ya, sambil ngudut dan ngopi. Itu sudah bahagia. Bahagia itu sederhana. Jadi yang terjadi sebetulnya selama ini yang Anda kira bahagia adalah pemuasan keinginan. Dan satu lagi, semakin Anda memuaskan keinginan, semakin Anda akan dikejar oleh penderitaan. Atau semakin Anda menemukan kebahagiaan yang menurut Anda adalah bahagia, padahal adalah itu memuaskan keinginan, Anda semakin menderita. Untuk teman saya, Jesse ya, di Singapura yang sesekali pulang ke kampungnya, Jakarta untuk melihat anaknya ya. Uh, saya sepakat dengan Khalil Gibran. Mungkin Anda juga pernah baca buku karangan Khalil Gibran ya. Bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memiliki orang lain. Ya, sekali lagi, tidak ada setiap orang yang bisa memiliki orang lain. Tidak juga Anda ke suami Anda atau suami Anda ke Anda. Atau seorang anak ke orang tuanya atau orang tua ke anaknya. Tidak ada yang bisa memiliki orang lain. Sebab setiap orang adalah milik pribadinya masing-masing. Dan setiap orang juga, kalau saya juga sepakat dengan lagunya Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara. Nah, dunia ini kalau diibaratkan sebagai suatu panggung sandiwara, kita adalah pemeran utama dalam sandiwara itu. Dan setiap orang adalah pemeran utama dalam sandiwara kehidupannya masing-masing. Apabila kita berusaha untuk menjadi pemeran utama di kehidupan orang lain, yang terjadi adalah penderitaan. Baik kita, misalkan anak kita juga menderita, kita pun menderita. Sebagai orang tua, saya hanya menyarankan bahwa sadarilah faktanya bahwa anak Anda bukan milik Anda. Anda hanya dititipi oleh Tuhan sebagai orang tua yang memfasilitasi anak Anda. Pilihan dan kehidupan adalah milik pribadinya sendiri. Ya mudah-mudahan dengan Anda menonton ini, Anda sudah menemukan satu pencerahan ya. Semoga juga kawan-kawan di sana yang juga mungkin mempunyai permasalahan yang sama dengan yang kawan-kawan yang tadi sudah memberikan pertanyaan ya, bisa menemukan pencerahan. Saya akan memberikan satu tips sederhana ketika Anda emosi Anda dilanda oleh satu perasaan atau emosi yang negatif seperti emosi khawatir, ketakutan, kecemasan,
yang bukan bahagia. Ya. Jadi ketika Anda merasakan ada emosi yang tidak enak, cukup duduk rileks saja, santai saja, tidak ada otot yang tegang, tarik napas yang dalam melalui perut. Napas tetap akan masuk ke dalam paru-paru, tapi yang menariknya bukan otot paru-paru, tapi otot perut. Sedapat bisa ya beberapa kali. Ya. Kemudian tutup mata, rasakan perasaan yang tidak enak itu. Nah, kalau selama ini Anda berada di dalam perasaan itu, sekarang tarik jarak sejauh mungkin. Bahwa Anda bukanlah perasaan yang bergejolak itu. Tarik jarak sejauh mungkin, amati saja. Dan kemudian, katakan kepada diri Anda sendiri, bahwa saya adalah diri saya yang sejati, bukan perasaan saya yang terpisah jauh dari diri saya. Katakan itu berulang-ulang. Nah, dengan sendirinya nanti emosi negatif itu akan reda. Dan buat kawan-kawan di sana yang ingin ikut ikut pelatihan meditasi ya, silahkan nanti komentar di bawah. Nanti ada saya akan berikan sebuah mungkin grup WA atau grup Telegram ya. Kita berada di situ ya untuk teman-teman yang ingin ikut pelatihan meditasi, silahkan komentar di bawah tayangan ini. Oke, terima kasih teman-teman. Dan jangan lupa juga berikan linknya ke teman-teman Anda, share linknya ke teman-teman Anda yang mungkin juga membutuhkan pencerahan-pencerahan untuk penenangan batin ya. Kita lebih banyak menjelaskan nantinya ke depannya, kita akan lebih banyak menjelaskan tentang bagaimana menenangkan batin kita agar energi positif kita lebih kuat lagi. Jangan lupa juga like dan bunyikan loncengnya supaya nanti ketika ada tayangan-tayangan yang baru ya di layar HP Anda, nanti notifikasinya akan muncul. Like juga, dan jangan lupa komen juga. Kalaupun Anda ingin bertanya tentang hal-hal yang lainnya, silakan nanti di bawah. Terima kasih, suung sajalah.